Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, yaitu membahas tentang teori-teori tentang akuntansi. Sebelumnya saya sudah membahas tentang teori perilaku konsumen. Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan apa itu tentang teori informasi asimetri. Nah, sebelum saya masuk pembahasan, jangan lupa di like dan subscribe ya channel YouTube-nya. Nah, saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya Rizky dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, fakultasnya Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Jadi teman-teman yang ingin melakukan penelitian tentang akuntansi bisa juga berdasarkan teori-teori yang dapat saya jelaskan ini. Di sini saya mempunyai referensi buku. Yang pertama yaitu ada ini dia bukunya, Teori Akuntansi dalam Perspektif Penelitian Akuntansi, yang saya dapat dari dosen saya di kampus. Baik, saya langsung masuk saja pembahasan tentang apa itu teori informasi asimetri. Teori informasi asimetri pertama kali ditemukan oleh Rowe tahun 1963. Nah, jadi pertama kali itu tentang teori ini tuh ditemukan oleh Rowe. Nah, untuk penjelasan teori informasi asimetri, informasi asimetri ini dijelaskan bahwa terjadinya kesalahpahaman atau ketidakcocokan informasi yang didapat oleh agen dengan pihak investor, yang dimana pihak agen lebih banyak mendapatkan informasi ketimbang informasi yang didapat oleh pihak investor, sehingga kejadian tersebut menimbulkan suatu yang dinamakan informasi asimetri. Nah, jadi sudah jelaskan apa itu tentang informasi asimetri itu. Jadi atau bisa juga dikatakan informasi asimetri itu antara pihak manajemen dengan pihak investor atau pihak pemilik modal. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai informasi asimetri. Nah, dalam informasi asimetri ini juga menjelaskan tentang beberapa kasus sebuah perusahaan, di mana perusahaan jika mengalami penurunan suatu aset atau harga saham dan yang lainnya, perusahaan akan menunda informasi tersebut. Perusahaan akan langsung mempercepat informasi tersebut, sehingga nantinya perusahaan akan menutupi jika perusahaan tersebut mengalami penurunan aset atau laporan keuangan. Nah, untuk jika perusahaan tersebut mengalami suatu kualitas yang bagus dalam aset maupun yang lainnya termasuk laporan keuangan dalam harga saham, maka perusahaan akan menahannya terlebih dahulu hingga harga saham kembali normal dan harga saham dapat dijual kembali dengan harga yang naik. Nah, itu beberapa penjelasan tentang asimetri informasi. Nah, beberapa variabel penelitian yang terkait dengan teori informasi asimetri ini juga ada. Yang pertama ada pengungkapan disklosur, di mana pengungkapan disklosur ini dapat mempengaruhi laporan keuangan suatu perusahaan. Yang kedua itu ada cost of equity. Variable cost of equity ini di mana perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak ketimbang investor yang ingin menanamkan modal di suatu perusahaan tersebut. Jika kondisi ini terjadi, pihak investor pun sulit untuk mengetahui informasi-informasi yang di perusahaan, sehingga investor tidak jadi atau tidak ingin menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, sehingga timbullah yang namanya cost of equity. Nah, variabel yang ketiga juga ada variabel informasi asymmetry information, di mana variabel ini berkaitan dengan teori informasi asimetri. Nah, mungkin sedikit saya jelaskan tentang apa itu teori informasi asimetri.
mungkin untuk teman-teman yang lebih jelasnya bisa dibaca kembali dan cari referensi-referensi yang lain buku yang lain. Mungkin itu saya yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.